Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elviki di channel Berembe Kabar. Nah teman-teman, pada kali ini kita tidak mempelajari action ya teman-teman, tapi bagaimana penunjang untuk penambah skill kita saat kita saat kita mau ngelamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Melihat dari beberapa rekanan saya, dari beberapa teman-teman saya saat ngelamar kerja dulu, dari 100 orang yang lamar hanya kita beberapa saja yang dipanggil untuk interview, dan setelah dipanggil untuk interview hanya beberapa saja di antara kita yang lulus dan yang diterima kerja. Nah, setelah saya analisa, setelah saya ngomong langsung dengan HRD-nya pas ketemunya itu, ternyata salah satu penyebab mengapa kita diprioritaskan atau direkomendasikan oleh HRD tersebut karena mereka melihat background pertama kita. Sang HRD tertarik dengan kita yaitu dari dari ketertarikan dari CV kita itu, teman-teman. Ternyata CV itu merupakan hal penentu di saat HRD melihat biodata atau background kita, selain dari penampilan kita saat pergi ke rumah saat pergi ke kantor untuk melamar sebuah pekerjaan. Nah, pada kali ini teman-teman, ayo kita sama-sama belajar bagaimana cara pembuatan CV dan apa saja yang harus ada di dalam CV tersebut ya teman-teman. Nah, tentu CV itu merupakan kurikulum vitae atau biodata kita sendiri, maupun pengalaman maupun pendidikan kita lengkap dengan tanpa kita memberitahu sang HRD, dia bisa melihat, dia bisa mengenal kita melalui CV tersebut. Nah, ayo kita mulai teman-teman untuk sama-sama membuat CV tersebut. Nah, di sini saya sudah memiliki rembaganya ya teman-teman. Di sini nama saya itu Ibrahim Elviki. Nah, ini nama, alamat dan seterusnya ya sampai kode pos. Kenapa harus kode pos? Karena siapa tahu jarak tempat tinggal kita jauh dengan perusahaan tempat kita ngelamar. Saya langsung aja copy ya teman-teman biar tidak terlalu lama di sini. Ini hanya contoh saja ya. Contoh saja. Nah, nanti kita edit ya, walaupun agak lama enggak apa-apa. Nah, nama terus identitas personal. Setelah kita menulis nama, ini huruf harusnya di bold aja ya teman-teman biar kelihatan. Nama, nick, alamat lengkap serta nomor HP sama email. Biasanya kan sekarang perusahaan itu kalau mengkonfirmasi kita biar ada spamnya di email, di data kita di perusahaan, tanggal dan waktu perusahaan menghubungi kita. Biasanya sang HRD menghubungi kita lewat email teman-teman. Kita langsung edit aja ya sedikit-sedikit. Nah, agar CV-nya tidak terlalu banyak teman-teman, silahkan dikecilkan untuk untuk space-nya, jarak antara baris pertama dengan baris kedua dikecilkan. Bagaimana caranya? Lihat di paragraf pakai satu aja, pakai satu, dan di sini klik yang remove space after paragraph. Nah, jadi agak kecil dia. Ini juga di remove aja ya teman-teman biar kelihatan bagus. Nah seperti ini. Silahkan kalau teman-teman mau mengikuti bisa di pause dulu video ini lalu langsung dibuat. Sini nick saya, nick, sini alamat, kecamatan, kabupaten, provinsi, kode pos.
nomor HP. Nah, ini sekaligus WA, email. Nah, terus setelah membuat data seperti ini, langsung saja menuju ke identitas personal. Nah, untuk identitas personal ini biar lebih terbaca bagus, maka kita buatkan saja kolomnya seperti ini ya teman-teman. Kita copy paste aja di sini. Kita copy paste. Nah, identitas personal ini penting nggak teman-teman? Penting sekali, karena di identitas personal ini akan menjelaskan jenis kelamin, agama, kebangsaan, pendidikan terakhir, status perkawinan, sama tinggi badan, berat badan. Karena kan biasanya perusahaan-perusahaan sekarang itu gengsi dong kalau memilih porsi tubuh yang enggak ideal itu. Jadi apalagi posisi yang dilamar itu sebagai sales, pastilah yang badannya menarik untuk menarik seorang customer. Nah, kita lanjut dulu untuk isi semuanya teman. Nanti kalau ada yang kurang dari aturannya, kita ulang untuk edit. Untuk pendidikan di sini sebaiknya jangan terlalu general di saat teman-teman mau menjelaskan pendidikannya teman-teman ke seorang HRD. Karena kalau hanya mencantumkan sekolah di mana, lulus tahun berapa, itu udah terlalu umum ya teman-teman. Tapi seorang HRD itu menganalisa bagaimana keterampilan Anda di sekolah, bagaimana keaktifan Anda di sekolah. Nah, sekarang kalau kita membuat CV, bagaimana caranya agar sebelum seorang HRD itu menanyakan tentang semuanya itu, mereka sudah bisa membaca di dalam CV kita. Gitu. Jadi kita jelaskan aja pendidikannya ini. Di sini ada tiga induk dari apa yang kita mau jelaskan. Contohnya pendidikan formal. Pendidikan formal ini ya teman-teman kayaknya seperti SD, SMP, SMA gitu ya teman-teman. Nah, untuk kolomnya saya langsung copy paste aja di sini ya teman-teman, biar tidak terlalu lama. Nanti untuk teman-teman kalau mau silahkan langsung aja dibuat, bisa di insert table sesuai kebutuhan, atau kita buat aja di sini. Nah, nomor, nama sekolah, nama instansi ya teman-teman, satuan pendidikan, jurusan atau program studi. Nah, di sini tahun lulus. Silahkan diedit, bisa menggunakan rata tengah ya teman-teman nanti. Nah, untuk kolomnya silahkan diatur satuan pendidikannya, dikecilin. SD, kalau yang biasanya zaman-zaman sekarang ini kan ada TK juga, ada TK, ada PAUD. Tapi kebetulan saya mulai sekolah itu dari SD, SMP. Tekan tabulasi untuk menambahkan baris, tabulasi yang ada di keyboard ya teman-teman. SD, SMP, SMA, sarjana.
atau kalau diploma 1, diploma 2, diploma 3 dan lain sebagainya ya teman-teman. Untuk nomornya tulis nomor 1, 2, 3, 4, 5. CV itu tidak perlu berwarna-warni, tidak perlu tidak perlu menjolok ya teman-teman. Yang penting apa yang ingin kita sampaikan untuk seorang HRD itu, dan apa yang HRD inginkan informasi tentang kita ada di dalam CV tersebut. SD ini nggak ada jurusannya di SD ya teman-teman. SD SMP itu nggak pakai jurusan, SD SMP nggak pakai jurusan, SMA baru ya ada IPA, ada IPS. Saya di sini kebetulan mengambil IPS. Nah, untuk sarjana saya sarjana pendidikan ya teman-teman, pendidikan matematika. Tahun lulus di sini saya tahun lulus SD itu 2004. Ini 2007, 2010. Kebetulan untuk S1-nya saya mulai 2013 sampai 2018. 2013 sampai 2018. Nah, di sini saya mulainya 1998 sampai 2004. Di sini saya mulai 2004 sampai 2007. Di sini 7 sampai 2010. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal teman-teman mau buatnya kayak gimana bebas, silahkan. Mau digambarin atau tidak terserah. Yang penting apa yang ingin Anda sampaikan kepada seorang HRD itu ada di dalam CV ini ya teman-teman. Nah, pendidikan non formalnya ada nggak? Nah, saya kebetulan waktu sarjana itu kuliah, jadi anak kuliahan tuh saya orangnya aktif. Nah, sini nomor pendidikan non formal apa aja ya, instansi, nama penyelenggara, tahun untuk waktunya gitu. Digeret-geret aja sesuai kebutuhan, biar rapi dan indah ya teman-teman. Nama contohnya di sini saya pernah ikut klinik English. Klinik English Camp, penyelenggara CEC, tahun 2016 kalau tidak salah itu ya teman-teman. Tabulasi untuk nambah baris jangan lupa. Nah, terus untuk klinik apa juga, saya juga untuk pendidikan non formalnya sering ikut seminar Amazing Talk Show. Yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathon tahun 2016 juga ya. Dan juga ada beberapa pendidikan non formal ya, tapi usahakan teman-teman kalau sekiranya kalian mau menambah pendidikan itu yang relevan dengan jabatan atau posisi yang Anda lamar. Contohnya kalau teman-teman mau ngelamar di toko retail atau toko apalah namanya ya, yang kalau teman-teman ngelamar jadi sales, berarti teman-teman akan
mencantumkan pendidikan non formal itu yang sesuai mendukung untuk teman-teman kerjaan teman-teman jadi sales gitu. Jangan apa namanya ya, yang teman-teman lamar yaitu pendidikan bahasa Arab, tapi yang teman-teman cantumkan di dalam CV tersebut pernah menjadi guide, pernah menjadi menguasai bahasa Inggris. Jadi nggak begitu relevan antara menjadi guide sama menjadi guru bahasa Arab gitu teman-teman. Nah, untuk penghargaan, pernah nggak mendapatkan penghargaan teman-teman? Nah, kebetulan saya pernah mendapat penghargaan pada tahun 2000. Pernah saya menjadi ketua panitia, bukan menjadi panitia, menjadi ketua panitia terbaik ketua panitia PHBI terbaik penyelenggara Kades Kepala Desa Teko pada tahun 2017. Itu untuk penghargaannya apa juga ya, saya lupa dan penghargaan saya. Nah, silahkan ditaruh. Kira-kira ini mendukung nggak dengan apa yang saya mau lamar, kerjaan apa yang saya mau lamar? Kalau memang mendukung, silahkan ditaruh. Nah, pengalaman organisasi tetap teman-teman ya, agar tidak terlalu lama. Untuk kolomnya saya copy paste aja. Pengalaman organisasi untuk pengalaman organisasi di sini saya miliki banyak sekali untuk pengalamannya. Pengalaman organisasi. Nanti kita edit ya. Saya pernah menjadi himpunan pelajar dan mahasiswa Desa Teko. Jabatan waktu itu anggota periode 2014 dan sampai sekarang. Panitia pemekaran Desa Teko, posisi anggota pada tahun 2010. Himpunan mahasiswa program pendidikan matematika Universitas Hasanuddin menjadi sekretaris 2014 sampai 2015. Nah, ini untuk pengalaman organisasi saya. Ini penting nggak untuk kita cantumkan di dalam ini? Penting, karena jikalau kita aktif di dalam organisasi, maka dengan secara tidak langsung perspektif seorang HRD bahwa anak ini aktif, anak ini tahu bagaimana caranya untuk memanajemen diri, anak ini tahu bagaimana caranya agar bisa memanajemen tim, anak ini leadershipnya itu ada. Nah, seperti itulah anggapan HRD secara tidak langsung saat melihat CV kita ini. Jadi ayo, untuk pengalaman organisasi taruh sebanyak-banyaknya. Misal di sini pernah teman-teman menjadi wartawan, pernah menjadi apa yang sekiranya lebih mendukung dari pekerjaan teman-teman. Untuk pengalaman kerja, pernah nggak? Kebetulan saya di sini belum bekerja teman-teman. Saya cantumkan aja langsung. Saya masih fresh graduate. Nah, seperti itu. Enggak apa-apa, langsung aja ditampilkan apa adanya. Untuk keterampilannya di sini teman-teman silahkan cantumkan aja langsung. Saya bisa
menguasai, saya bukan bisa ya, saya menguasai Microsoft. Kalau teman-teman bisa komputer, Microsoft Office Excel, Microsoft Office (2), karena Microsoft Office itu banyak, Excel, Word, PowerPoint. Kalau teman-teman bisa akses Microsoft Access, silahkan dicantumkan. Ya di sini hanya bisa 3 ini aja ya teman-teman, Word, Excel, PowerPoint. Nah, di samping itu pengalaman apalagi yang teman-teman miliki? Yang kedua, berarti ini yang pertama. Kita pakai aja ya. Nah, atau kita pakai spasi. Nanti kita atur. Untuk yang kedua, saya bisa berbahasa Inggris dan Mandarin contohnya, seperti itu. Nah, kalau sudah ini tinggal teman-teman tulis di sini TTD yang bertanda tangan Sahirul Wadi SPD. Nah, kalau sudah jadi bentuk CV-nya seperti ini, tinggal kita edit ya teman-teman. Nah, silahkan beri warna seadanya aja, tidak perlu terlalu kontras menjolok kayak CV anak SD gitu ya. Jadi yang terpenting CV-nya lengkap dan apa yang ingin dicari oleh HRD itu ada. Nah, untuk pendidikan formalnya di sini sudah ada. Ini kita besarin, aturannya kita pakai 20 kegedean ya teman-teman. Kita pakai 16. Kita pakai 16. Nah, untuk hurufnya teman-teman silahkan pakai Times New Roman aja ya teman-teman, yang biar lebih formal. Jangan di bold dulu. Masih New Roman. Ini agak lebih besar, menunjukkan ini adalah CV kita. 20 nggak apa-apa. Ini nama kita, di bold aja kalau nama. Pakai 16. Nah, silahkan hilangin spasinya, remove aja kayak gitu.
Ini untuk nicknya di bold aja. Nah, terus untuk identitas personalnya di bold aja ya teman-teman. Dibesarin dikit, kita pakai 16 kesepakatan, terus di bold. Itu warnanya jangan pakai warna merah ya teman-teman, pakai warna hitam aja. Nah, untuk pendidikan kita pakai 16 juga. 16. Untuk pendidikan formal ini cukup, nggak usah huruf besar, huruf kecil lah. Nah, ini untuk penghargaannya biar sama. Pendidikan ini kita pakai 16 tapi huruf kecil. Itu harus rata dari atas sampai bawah. Nah, untuk datanya silahkan teman-teman tambahin sendiri ya, sekiranya ada yang perlu teman-teman cantumkan silahkan dicantumkan. Nah, ini pengalaman organisasi Obeda dia di sini termasuk setara dia dengan pendidikan. Kita bold aja pakai 16 di bold itu. Nah, kita enter aja, taruh di bawah. Nah, pengalaman kerja, kiranya kalau teman-teman memiliki pengalaman kerja silahkan ditaruh biar bisa mendukung dari ketertarikan seorang HRD kepada CP atau kepada teman-teman untuk bergabung di perusahaannya. Pengalaman kerja saya di sini karena saya masih fresh graduate, maka saya jujur saya masih fresh graduate dan saya belum memiliki pengalaman kerja. Dan saya tambahin dikit, akan tetapi jika saya diizinkan bergabung di perusahaan Bapak atau Ibu, saya belajar sampai bisa. Nah, ini untuk keterampilannya. Ini yang bertanda tangan. Nah, inilah CV yang sederhana akan tapi sangat berguna untuk teman-teman saat melamar ke perusahaan. CV itu nggak perlu terlalu mewah, terlalu apa. Yang penting apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin teman-teman sampaikan itu ada. Nah, agar CV Anda itu bisa terlihat sangat bagus atau sangat lengkap, silahkan taruhkan foto di samping. Ini saya coba copy foto saya. Ini foto saya ya teman-teman. Mana dia? Nah, ini foto saya. Jika fotonya teman-teman itu terlalu besar, misal saat teman-teman ngopi, silahkan klik kanan. Silahkan diperkecil ya teman-teman jika terlalu besar.
Inilah bentuk CV dari saya gitu. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman menganalisa kesalahan dari atau kekurangan dari CV ini. Jika teman-teman merasa ada yang perlu diimprove agar di-share nanti sama teman-teman yang lain, bagaimana cara pembuatan CV yang baik dan benar, silahkan komen saja di bawah apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu dikurangi ya teman-teman, agar lebih banyak mendapatkan teman-teman kita mendapat manfaat dari tutorial-tutorial yang saya share. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Jika dari komen Anda, dari komen teman-teman, saya bisa mendapatkan ide dan ide saya itu sangat bermanfaat buat orang lain, kebaikannya itu bukan hanya untuk saya tapi untuk teman-teman juga, karena teman-teman memberikan saya komentar atau teman-teman yang memberikan saya ide untuk berbuat lebih gitu teman-teman. Nah, sekarang kita mencoba untuk print preview ya. Ini bonus dari saya, print preview. Nah, inilah bentuk dari CV itu teman-teman. Singkat, padat, dan jelas. Nanti kalau teman-teman mau menambahkan datanya silahkan tambah sendiri ya teman-teman. Nah, nanti untuk CV ini saya coba upload di link deskripsi, silahkan dipelajari dan diedit-edit. Jika teman-teman malas untuk buat ulang, silahkan diedit aja, ganti namanya, ganti tanggal lahirnya, dan lain semuanya diganti sesuai dengan datanya teman-teman. Itu saja, sekian dari saya, dari Elviki. Terima kasih sudah mengklik videonya bagaimana cara pembuatan CV dari channelnya Berembe Kabar. Sekian saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.